Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Salistio Sali dan saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Analisis Tekstur dan Pola Distribusi Sedimen di Perairan Teluk Tamiang, Kabupaten Kota Baru. Dan berikut ini dia. Pendahuluan, sedimen merupakan pecahan material yang berasal dari proses pengikisan dilakukan, kemudian tersebar di tempat asalnya lalu mengendap atau tersedimentasi dan mengalami kompaksi membentuk batuan sedimen. Proses sedimentasi terjadi adanya energi dari laut, arus gelombang, dan debit sungai. Pada saat energi dari laut lebih kuat dibandingkan debit sungai, maka akan terjadi adanya transport sedimen yang akan mengendap atau terabrasi di sekitar pesisir pantai dan muara. Sedangkan jika debit aliran sungai lebih dominan dibandingkan energi laut, maka sedimen akan jauh mengendap ke arah laut. Dari kondisi tersebut maka akan menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai, pendangkalan atau pengikisan, serta terganggunya kelangsungan hidup biota laut. Salah satu wilayah yang memiliki aspek mengenai permasalahan di atas adalah perairan Teluk Tamiang, di mana Teluk Tamiang merupakan tipe perairan yang semi tertutup pada wilayah tersebut. Pada wilayah tersebut terdapat beberapa aliran sungai yang bermuara ke perairan Teluk dan adanya pengaruh dari Laut Jawa, serta memiliki karakteristik tipe pantai yang bervariatif. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada distribusi sedimen, sebagaimana sedimen akan mengendap di wilayah perairan Teluk Tamiang sehingga terjadi proses sedimentasi. Hasil penelitian Bumi Mansyah tahun 2018 mengenai perubahan luasan substrat dasar bahwa luas habitat terumbu karang hidup mengalami penurunan. Diduga diakibatkan oleh mengalami penurunan diduga diakibatkan oleh salah satunya proses sedimentasi yang terjadi di perairan Teluk Tamiang. Selain faktor oseanografi dan geografi wilayah, ada pun beberapa aktivitas yang akan berdampak pada proses transport sedimen, pembentukan material sedimen, dan karakteristik sedimen, sehingga akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan aktivitas masyarakat. Hasil penelitian Mariam pada tahun 2019 tentang distribusi sedimen menunjukkan bahwa pada perairan muara Sungai Kapuas, jenis sedimen yang ditumpukan berukuran 0,14 hingga 0,57 mm. Ukuran butir yang dominan adalah 0,14 hingga 0,32 mm dengan jenis pasir halus atau fine sand. Dari hasil analisis spasial, ukuran butir yang lebih halus tersebar ke arah laut, sedangkan ukuran yang kasar tersebar di mulut muara sungai dan pantai. Hal ini diduga terjadi karena dominan faktor dari sungai. Hal berbeda ditemukan pada perairan Teluk Beda menurut Nugroho dan Basit pada tahun 2014. Jenis sedimen yang ditemukan adalah lano. Lano merupakan pasiran, lano lemburan, dan pasir. Jenis sedimen didominasi oleh jenis lano atau silt dengan nilai 45,45%. Sedimen tersebar karena dominan faktor dari laut. Semakin ke arah dalam teluk, ukuran butir sedimen semakin halus, sebaliknya semakin berhadapan dengan laut, lepas ukuran butir sedimen semakin kasar. Dari kedua kajian tersebut kita dapat lihat itu menunjukkan bahwa sebaran jenis sedimen dan ukuran butirnya akan bervariasi dipengaruhi oleh sumber sedimen, kondisi geografis, dan pola hidrodinamika dan kultur kedalaman. Tetapi kajian ini tidak mengaitkan distribusi sedimen dengan karakteristik kedalaman perairan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai pola distribusi sedimen di perairan Teluk Tamiang berdasarkan faktor karakteristik kedalaman. Nah, berikut ini adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mulai dari waktu dan lokasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 Oktober 2020. Rentang waktu tersebut meliputi studi literatur, survei awal, pengambilan data primer dan sekunder, analisis sampel, analisis data, dan penyusunan laporan. Lokasi penelitian berada di perairan Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, sebagaimana disajikan pada gambar. Mana gambarnya? Untuk analisis dan pengolahan data dilakukan di Laboratorium Oseanografi Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. Nah, ini dia tabelnya. Ada pertama alatnya kapal sebagai alat transportasi pengambilan sampel, GPS,
Untuk menentukan titik stasiun sampel, grab sampler untuk pengambilan sampel sedimen, alat tulis untuk mencatat data lapangan, kompor dan oven untuk mengirimkan sampel sedimen, breaker glass untuk wadah sampel sedimen kering, timbangan digital untuk menimbang berat sampel sedimen, mortar dan stamper untuk menghaluskan sedimen, sieve net untuk menyaring sampel sedimen, laptop untuk menganalisis dan mengolah data, sendok dan sikat untuk mengambil sampel sedimen kering. Dan ada software yang digunakan yaitu Gradistat 8.0, Microsoft Excel Server 13, ArcGIS 10.6, and Microsoft Word untuk analisis data dan pengolahan data sedimen. Dan bahan yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu peta kedalaman. Yang digunakan adalah peta Pushy-Drossel 2016 dan peta lingkungan pantai 2016, dan peta bumi, yaitu peta lokasinya. Penentuan lokasi sampling. Lokasi sampling sebagaimana bisa dilihat pada gambar berikut, dan peneliti ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yakni metode yang menentukan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian serta mewakili lokasi studi dengan 39 lokasi sampling sebagaimana disajikan pada gambar 2, yaitu ini gambar 2-nya. Pengambilan sampel sedimen diambil menggunakan alat grab sampler. Nah, data dan karakteristik kedalaman. Data kedalaman diperoleh dari peta Pushy-Drossel dan peta lingkungan pantai Indonesia pada tahun 2016. Dan hasil digital dapat menjadikan peta kontur kedalaman dan profil kedalaman yang digunakan, yang diambil 6 titik untuk mengetahui pengaruh perubahan kedalaman selat dan sungai. Data sedimen. Analisis dilakukan dengan menggunakan granulometri atau ayak ring untuk analisis jenis sedimen berdasarkan ukuran butir. Analisis karakteristik kedalaman. Analisis karakteristik kedalaman dilakukan untuk menghitung luasan kedalaman dan profil kedalaman dengan sistem grid berdasarkan peta kedalaman. Analisis butir sedimen. Hasil dari metode granulometri kemudian dilakukan dengan analisis butir sedimen dengan menggunakan software Gradius versi 8.0 dengan menggunakan skala WNO. Proses pengendapan ditafsirkan berdasarkan pendekatan parameter statistika yang meliputi ukuran rata-rata median atau D50, keseragaman sortasi kecondongan, skewness or SK, dan kerucungan kurtosis yang diperoleh dengan menggunakan grafik Folk and Ward dalam Girsa dan Rivardi 2012. Berikut kedalaman statistik dan kualifikasi parameter statistik menurut Folk dan Ward. Dan ada lagi namanya median, adalah nilai tengah dari distribusi atau ukuran butir sebagai data yang mempunyai nilai ukuran butir yang lebih besar dan nilai median, dan sebagian lagi mempunyai nilai yang lebih kecil dari nilai median. Nilai median terletak pada 50% kurva kumulatif. Hasil dari pembahasan pada penelitian ini adalah yang pertama ada hasil analisis menunjukkan jenis pasir memiliki luasan yang paling luas dibandingkan dengan jenis lain pada interval kedalaman 0 sampai 1 meter, yakni dengan nilai 434,26 ha atau hektar mungkin ya, atau 24,87%. Jenis ini menggunakan jenis yang dominan pada setiap interval kedalaman. Jenis SGS juga merupakan jenis yang ditemui pada tiap interval kedalaman dengan luasan yang memiliki yakni 22,20 hektar atau 77% pada interval kedalaman 0 sampai 1. Jenis gas tersebut ditemukan pada interval kedalaman 0 sampai 1 hingga 6 sampai 7 dengan luasan yang terluas 66,80 hektar dengan atau 3,83%. Pada interval kedalaman 0 sampai 1. Jenis SG ditemui pada interval kedalaman 0 sampai 1 hingga 2,3 dengan luasan terluas yaitu 4,49 atau 0,26% pada interval kedalaman 0 sampai 1. Perlu diketahui pada analisis ini semakin dalam kedalaman semakin berkurang luas dan ragam jenis sedimennya. Hasil analisis secara penampang menunjukkan pada profil A terdapat gugusan terumbu karang yang berbeda pada jarak 1,2 km hingga 3 km, sehingga jenis sedimen pada daerah tersebut merupakan jenis gravelly sand. Sementara pada jarak sebelumnya dan berikutnya jenis sedimen pada daerah tersebut jenis sand. Pada profil B, C, dan D terlihat bahwa kedalaman pada daerah tersebut berpengaruh terhadap distribusi D50. Hal ini karena semakin dalam kedalaman maka semakin halus jenis sedimen. Kondisi ini berbeda dengan profil E yang tidak terjadi perubahan signifikan di tiap kedalaman. Pada profil F terlihat pada jarak 1,2 hingga 1,8 km dengan kedalaman 5 meter ditemui pada sedimen SGS
karena melewati wilayah karang mati. Sedangkan jarak berikutnya semakin dalam kedalaman semakin halus sedimen yang ditemui. Berikut ini adalah peta hasil dari penelitian ini. Hasilnya dapat dilihat yang berwarna kuning ini adalah daratan. Yang berwarna apa nih? Pink pucat ini adalah apa ini? SGS Cyclic Gravity Sun. Dan berwarna merah muda ini adalah gravel. Dan yang berwarna merah ini adalah SG atau sandy gravel. Nah, ini berikut adalah dari tiap stasiun profil A, B, C, E, dan F. Grafiknya bisa dilihat pada gambar ini. Pada grafik ini dapat dilihat garis abu-abu ini merupakan kedalaman. Nah, pada garis oranye ini merupakan T50. Lanjut. Nah, pembahasannya dari perhitungan luasan pada masing-masing jenis sedimen berdasarkan kedalaman menunjukkan bahwa hampir tiap kedalaman terdapat jenis sedimen sand. Sedimen berukuran kasar akan bertransport atau terendap di wilayah perairan terbuka yang berhubungan dengan laut lepas, sedangkan sedimen halus akan terendap di daerah yang memiliki arus tenang, khususnya pada perairan dangkal dan tertutup, sebagaimana yang dibahas oleh Nugroho dan Basit pada tahun 2014. Hal tersebut tergantung pada luas masing-masing kedalaman dalam sebaran jenis sedimen yang ditemui. Akan tetapi, hal ini menunjukkan bahwa sebaran D50 memiliki pola yang sama dengan kedalaman, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi proses distribusi dan dapat disimpulkan bahwa kedalaman memiliki pengaruh terhadap distribusi sedimen di perairan Teluk Tamyang. Menurut Rivardi pada tahun 2015, perairan kedalaman sangat menentukan tingkat pengendapan sedimen pada suatu wilayah. Semakin dalam perairan, maka pengendapan akan lebih cepat terlepas jika pada kawasan tersebut arusnya tergolong lemah. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dari hasil pembahasan tersebut adalah nilai tengah atau D50 sedimen di perairan Teluk Tamyang ditemui tipe sedimen sand SGS, GS, dan SG. Mohon maaf. Lanjut, pada perairan tersebut didominasi oleh tipe sedimen sand dengan luas 1.205,21 hektar atau 69,2%. Nice. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa sebaran D50 semakin ke dalam arah teluk semakin halus butir sedimen yang ditemui. Maka hal ini diduga bahwa sebaran sedimen banyak dipengaruhi oleh marin atau energi dari laut. Kedalaman perairan Teluk Tamyang memiliki pengaruh terhadap sebaran atau distribusi D50. Hal ini disebabkan karena semakin dalam kedalaman semakin banyak ditemukan butir sedimen yang halus. Diduga distribusi secara menggelinding yang didukung oleh dengan kelerengan. Nah, ini adalah mohon maaf, ini seharusnya daftar pustaka karena ini adalah hasil dari literatur yang digunakan oleh penelitian ini, jurnal ini bisa dilihat. Oke. Nah, mungkin segitu saja bisa dibahas melalui presentasi saya mengenai pembahasan jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kesalahan kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.